إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 131 yang kata Allah, sesungguhnya kami telah mewasiatkan dari orang-orang yang telah kami beri kitab dari orang-orang sebelum kalian, dari kaum Nabi, dari kaum para Nabi, dari Nabi Musa alaihi salam yang diberikan Taurat, dari Nabi Isa yang diberikan Injil, dari Nabi Ibrahim yang diberikan Suhuf Ibrahim wa Musa, yang semuanya kata Allah wa iyyakum, dan begitu pula kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya sesuai kadar kemampuan dan hidayah yang Allah berikan, dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Zulqa'dah, atau bisa juga dibaca bulan Zulqa'dah, diriwayatkan dari berbagai buku, dari buku-buku sejarah seperti buku Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah. Begitu pula dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab hadisnya, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamis wa 20 min syahr Zulqa'dah min sanatil 10 lil hijrah, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di tanggal tepatnya 25 dari bulan Zulqa'dah, kita sekarang berada di tanggal 16. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di tahun ke-10. Tahun ke-10 adalah tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat tahun ke-11 karena cara perhitungannya yang berbeda. Dari riwayat perpindahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah dan Madinah, tapi keduanya bertepatan di hari yang sama. Kata penulis, a'lana Rasul sallallahu alaihi wasallam an admi ziyaratil Masjidil Haram hajjan, bahwasanya pada saat tanggal 25 bulan Zulqa'dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya dia telah bertekad akan melakukan haji di bulan tersebut. Maka pada saat itu fakharaja ma'ahu hawali 100,000 minal muslimin minar rijal wan nisa. Maka pada saat itu berkumpullah kaum muslimin untuk mengumpulkan seluruh harta-harta mereka, kuda-kuda mereka, unta-unta mereka, harta-harta mereka,
sampai dinukilkan berkumpul 100.000 kaum muslimin untuk berusaha melakukan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab tarikh yang lain bahwasanya sampai berkumpul 124.000 manusia untuk melakukan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahli rasdin wa qatifatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Anas adalah murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, beliau mengendarai unta dan mengenakan buludru, yaitu baju buludru, baju yang berbulu yang seharga 4 dirham, atau dibawa dari nilai tersebut. Waqal thumma qala Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin melakukan haji yang haji ini tidak ada riya, bukan haji untuk didengar, dilihat oleh orang lain, akan tetapi betul-betul haji lillah, untuk Allah, untuk membesarkan Allah. Dan ini diriwayatkan pula an Ibnu Umar dari anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbadan. Bahwasanya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji dengan dia bertahlil, dengan dia berlabbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak wa la yazidu ala haula'il kalimat. Bahwasanya dari anak Umar mendengarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan haji membaca kalimat tersebut, tidak menambahkan kalimat-kalimat yang lain. Ini menunjukkan banyaknya saksi-saksi yang melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan membawa hartanya, dengan untanya, dengan pakaian terbaik. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat dan melafazkan niatnya bahwa dia ingin berhaji tanpa riya dan tanpa sum'ah, tanpa ingin dilihat dan mau didengar. Dia tidak perhatikan ucapan manusia. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian berhajilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, yang pada saat itu jumlah kaum muslimin ada 100.000 kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat lain bahwa pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 124.000 kaum muslimin. Wa huwa qa'imun fi ruqabin kama inda Abi Dawud. Dan pernah juga diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari berdiri, fa khataban nas qabla shalah ala rahilati. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas kendaraannya, di atas untanya, khutbatun azimah, dengan khutbah yang sangat agung, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dal hamdilillah wa tsana alaih, setelah Nabi memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u minni ubayyinu lakum, dengarkanlah ucapanku, kata Nabi, saya akan menjelaskan kepada kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da amiha. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saya tidak tahu apakah saya masih menjumpai kalian di tahun depan.
Di sini ada isyarat bahwa Nabi sudah merasakan tanda-tanda kematiannya. Nabi sudah ada firasat bahwa bisa jadi tahun ini, tahun ke-10 adalah tahun terakhir berjumpa dengan para kekasihnya, para sahabatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dengarkan baik-baik penjelasan saya, karena bisa jadi saya tidak bertemu kalian di tahun depan. Maka perhatikanlah mauqiti hada, perhatikanlah tempat berdiri saya di Arafah. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang pertama kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu haram sampai kalian menjumpai Tuhan kalian. Jadi wasiat Nabi ketika ingin meninggal dunia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji terakhirnya, mengabarkan, wahai sekalian manusia, hati-hati kalian terhadap darah-darah kaum muslimin. Hati-hati kalian terhadap harta-harta kaum muslimin. Yang dimana di hari ini kita melihat bagaimana darah-darah kaum muslimin di Palestina. Kita melihat darah-darah kaum muslimin di Suriah, di Yaman, di Mesir. Bagaimana padahal dia mengaku juga seorang muslim. Bagaimana di Rohingya, kaum muslimin ribuan sampai 5.000 diluncurkan darah-darah kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan, hati-hati kalian terhadap darah-darah kaum muslimin, harta-harta kaum muslimin, karena hal tersebut haram sampai engkau berjumpa dengan Tuhan kalian. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari Arafah. Dinukilkan bahwa hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi keagungan di atas keagungan. Yang berbicara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mewasiatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wasiat di akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di hari Jumat, di hari ketika manusia berkumpul, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi syahrikum hada. Begitu juga di bulan kalian ini, di bulan Zulhajji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat di bulan Zulqa'dah dan dia berkhutbah di bulan Zulhijjah. Karena waktu haji itu 3 bulan berturut-turut, dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhajj. Dan begitu pula di bulan Syaban yang terpisah. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, negeri Mekah. Ala hal ballagtu, bukankah saya telah menyampaikan kepada kalian bahwa darah dan harta kalian haram atas kalian? Allahumma fashhad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah saksikanlah, saya sudah sampaikan. Adapun jikalau mereka menghembuskan harta-harta mereka, mengalirkan darah-darah mereka tanpa hak, saya sudah sampaikan bahwa itu haram atas mereka. Faman kana indahu amanah falyuwaddiha ila ma tumina 'alaiha. Dan wasiat yang ketiga Nabi wasiatkan, maka barang siapa di atas pundak kalian ada amanah, maka hendaknya dia menunaikan amanahnya. Dan barang siapa di antara kalian yang ingin memberikan amanah, maka hendaknya dia berikan amanah kepada orang-orang yang ahli padanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang perbuatan-perbuatan jahiliyah, bahwa itu telah dikubur oleh Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan pula bahwa syaitan itu telah berputus asa memalingkan, melakukan kesyirikan dari penduduk Makkah. Tapi para syaitan tidak pernah merasa bosan, tidak pernah berpaling, memalingkan manusia yang ada di penduduk Makkah
dengan terjadinya pertengkaran, dengan terjadinya hal-hal yang lain selain daripada kesyirikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innamal mu'minuna ikhwah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Wala yahillu limri'in malu akhihi illa anti bi nafsi. Maka tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya kecuali di atas keridhaan saudaranya. Aqulu qouli hadza bima tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahal azimil jalil wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada khutbah yang pertama telah kita ingatkan, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya peringatan dari umat terdahulu dan umat ini agar hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian sebagaimana pula yang kita ingatkan pada khutbah pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan untuk melakukan haji ketika di bulan Zulqa'dah. Kemudian pada saat itu manusia bukannya menunggu mengumpulkan harta mereka, tapi ketika mereka mendengar bahwa Nabi telah bertekad untuk melakukan haji, maka seluruh kaum muslimin berkumpul mengumpulkan hartanya untuk bisa berikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita mengorbankan harta kita, mengumpulkan harta kita untuk melakukan haji? Sudahkah kita menjual tanah kita? Sudahkah kita menjual rumah kita? Sudahkah kita menyiapkan segala perbendaharaan kita untuk menjemput panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam? Karena haji adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas seorang muslim minimal sekali dalam hidupnya. Maka hendaknya kita berpikir, dan inilah hakikat kehidupan kita. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah yang paling agung adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Dan sungguh kezaliman barang siapa yang diberikan kekayaan, diberikan harta benda yang cukup, sedangkan dia tidak menerima undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memberikan kenikmatan, dia berada di atas kelapangan. Yang kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh dan sungguh, pasti dan pasti kalian akan ditanyakan tentang kenikmatan yang kami berikan kepada kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin, dan pada khutbah pertama pula kita diingatkan dari wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin agar hendaknya mereka tidak mengeluncurkan darah-darah kaum muslimin kecuali di atas hak, dan tidak mengambil harta-harta kaum muslimin terlebih khususnya kecuali dengan keridhaan. Dan di pertemuan khutbah yang kedua ini kita ingatkan pula kepada seluruh kaum muslimin agar hendaknya ketika ada harta yang kita ambil, ada darah yang pernah kita lukai, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah, dan tobatnya tidak muat
Tobatnya tidak cukup ketika kita hanya bertobat kepada Allah, tapi wajib bagi seseorang yang mengambil harta kaum muslimin untuk mengembalikannya kembali kepada siapa pemiliknya. Jikalau dia tidak mengenalnya, tidak tahu dia pernah merampok, pernah membegal, pernah mengambil harta secara dengan kezaliman tersembunyi, maka hendaknya dia bersedekah atas nama untuk dia kembalikan, untuk dia berlepas diri dari harta yang haram. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihi bi qudsi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.